Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang riba dalam jual beli, hari ini akan saya jelaskan tentang riba fidduyun, riba dalam hutang piutang. Secara global, riba fidduyun ini ada dua. Yang pertama adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini salah satunya bisa kita temukan dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan kana riba fil jahiliyah ayyakuna lirajul ala rajul al-haq ila ajalin fa idza halal ajal qala ataqdi am turbi fa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqi wa akhara anhu fil ajal. Kata Zaid bin Aslam, di zaman jahiliyah ini ada salah satu praktek riba. Ketika orang punya hutang dan sudah jatuh tempo, maka orang yang memberikan hutang akan bilang sama orang yang hutang, apakah mau dibayar sekarang atau mau dibuat riba. Artinya kalau kamu bayar sekarang, bayar utuh. Tapi kalau kamu minta diakhirkan penundaannya untuk pembayarannya, maka harus ada tambahan. Inilah yang dinamakan riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini bisa kita temukan dalam transaksi modern adalah ada yang namanya denda kredit. Ini bisa kita temukan di beberapa kartu kredit, pembayaran pay later. Itu biasanya kalau telat dari jangka waktu yang ditentukan, leasing juga sama. Ketika telat di jangka waktu yang telah ditentukan, akan ada yang namanya riba. Dan ribanya ini namanya riba jahiliyah karena berupa denda keterlambatan dan ini bisa berlipat-lipat. Yang kedua ada namanya riba qorad. Riba qorad ini salah satunya bisa kita baca dalam riwayat Imam Baihaqi dari Fadalah bin Ubaid. Beliau mengatakan begini, kullu qardin dari Rasulullah SAW, kullu qardin jar manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhi riba. Rasulullah mengatakan setiap hutang piutang yang di dalamnya ada syarat, yang syarat ini berupa kemanfaatan yang kembali kepada orang yang menghutangi, maka ini bagian dari riba. Syarat manfaat ini tidak harus berupa uang. Segala bentuk manfaat yang disyaratkan dalam hutang piutang itu yang namanya riba. Ada orang yang hutang 10 juta dengan syarat selama belum menyelesaikan pembayaran hutangnya, sepeda motornya akan dipakai. Maka menggunakan sepeda motor ini namanya manfaat disyaratkan dalam hutang piutang, maka menjadi riba. Ada orang yang mau hutang ke saya 1 juta. Saya mau mengutangi 1 juta dengan syarat mijet saya 1 jam. Maka mijet ini kalau disyaratkan dalam hutang piutang adalah manfaat dan itu termasuk riba. Termasuk yang namanya riba adalah bunga kredit. Ketika ada orang hutang 10 juta, kemudian ada syarat bunga 1% per bulan yang harus dibayar dari uang yang dihutang. Maka 1% bunga inilah yang dinamakan riba qorad. Karena ini adalah bentuk manfaat yang ditambahkan dalam hutang piutang. Makanya ayo kita hindari yang namanya riba.